Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita belajar pada kelas 6, yaitu sudah masuk di tema 4 yang berjudul globalisasi, dan sudah masuk pada subtema 1 yang berjudul globalisasi di sekitarku. Hari ini kita baru saja memasuki pembelajaran yang pertama. Untuk itu, semangat terus ya dalam belajarnya. Pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ada 5 negara sebagai pendiri ASEAN, yaitu Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina. ASEAN ini merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Sejarah berdirinya ASEAN yaitu karena sejumlah perselisihan yang terjadi sekitar tahun 1960-an yang menyebabkan para pemimpin negara berinisiatif menciptakan suasana damai, khususnya di Asia Tenggara. Dari 5 negara pendiri ASEAN, mereka mengirimkan 5 perwakilan Menteri Luar Negeri untuk pembentukan ASEAN. Dari Indonesia, ada Adam Malik. Singapura, ada Raja Ratman. Dari Malaysia, ada Tun Abdul Razak. Dan dari Thailand, ada Tanat Koman. Lalu dari Filipina, ada Narciso Ramos. Selanjutnya adalah latar belakang dibentuknya ASEAN. Yang pertama, karena adanya persamaan geografis. Negara-negara di wilayah ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Australia dan daratan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Yang kedua, karena adanya persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara merupakan keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Ras ini dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh budaya-budaya warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah India, Arab atau Gujarat, dan Cina. Persamaan kepentingan. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan ketertiban, baik itu dalam lingkup nasional maupun regional. Yang keempat, karena adanya persamaan nasib. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara dijajah oleh negara lain, seperti Indonesia oleh Belanda, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, hingga Filipina oleh Spanyol, dan Amerika. Hanya negara Thailand yang bebas dari penjajahan. Awal terbentuknya negara ASEAN itu cuma ada 5 negara. Nah, setelah itu ada lagi 5 negara yang bergabung. Yang pertama, ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari tahun 1987, tepat 1 minggu setelah mereka dinyatakan merdeka. Yang kedua, ada Vietnam. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Yang berikutnya, ada negara Kamboja. Mereka bergabung pada tanggal 16 Desember tahun 1908. Yang berikutnya ada Laos dan Myanmar. Mereka bergabung bersamaan yaitu pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Dan yang terakhir ada Timor Leste. Belum dinyatakan resmi bergabung meski telah mengikuti beberapa kegiatan di ASEAN. Jadi, total negara ASEAN itu ada 10. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, pasti kalian bingung, kok Timur Leste tidak ada? Itu sebabnya karena Timur Leste belum resmi bergabung ke negara ASEAN. Tetapi Timur Leste sudah beberapa kali mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh negara-negara ASEAN.
Dalam pembentukan negara ASEAN tersebut, Indonesia memiliki peran penting dalam negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia mendirikan gedung sekretariat ASEAN di Jakarta. Yang kedua, Indonesia sebagai tempat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama, yakni dilaksanakan di Bali. Yang ketiga, Indonesia mendukung terselenggaranya masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang keempat, Indonesia ikut serta dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Salah satu tujuan dibentuknya negara ASEAN yaitu melakukan kerjasama, khususnya di bidang sosial budaya. Apa saja kerjasamanya? Misalkan, pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, pesta olahraga negara anggota ASEAN atau lebih dikenalnya dengan nama SEA Games. Yang ketiga, penanggulangan dampak bencana. Yang keempat, perlindungan terhadap difabel. Yang kelima, kerjasama meningkatkan pariwisata. Keenam, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. Dan yang terakhir, diadakannya Festival Lagu ASEAN. Sebagai wujud kerjasama diadakannya ASEAN, yaitu Indonesia pernah menjadi tuan rumah pergelaran pesta olahraga senegara-negara ASEAN, yaitu yang pertama pada tanggal 21 sampai 30 September tahun 1979 yang dilaksanakan di Jakarta. Lalu tanggal 9 sampai dengan tanggal 20 September tahun 1987 yang dilaksanakan di Jakarta. Selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 19 Oktober tahun 1997 yang dilaksanakan di Jakarta, dan yang terakhir pada tanggal 11 sampai 22 November tahun 2011 yang dilaksanakan di Jakarta dan Palembang. Nah, setelah kalian mempelajari tentang materi sejarah berdirinya ASEAN, baik itu bentuk kerjasamanya dan juga latar belakangnya. Nah, di sini ada soal-soal yang harus kalian jawab ya. Selamat mengerjakan. Setelah mempelajari tentang negara ASEAN, kita juga mempelajari tentang teks eksplanasi. Mungkin ketika kalian di kelas 5 sudah mempelajari tentang eksplanasi. Di sini dijelaskan kembali, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Untuk mengetahui bahwa teks tersebut adalah teks eksplanasi, berikut adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, seperti bencana tsunami, bencana banjir, bencana gempa bumi, hujan, dan banyak yang lainnya. Jika kalian masih bingung dengan ciri-ciri teks eksplanasi, berikutnya adalah struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama, dalam teks eksplanasi itu adanya pernyataan umum. Nah, di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya, bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, adanya urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga, adanya interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat tentang teks eksplanasi tersebut, kalian sudah memahami ya.
Nah, berikut ditampilkan contoh teks eksplanasi tentang fenomena alam. Di sini bercerita tentang bencana tanah longsor. Kalian bisa lihat urutannya di sini. Ada pernyataan umum, ada urutan sebab akibat, dan juga ada simpulan atau penutup, atau bisa juga disebut interpretasi. Nah, tugas kalian adalah coba kalian tuliskan contoh teks eksplanasi berikut dengan keterangannya, pernyataan umum, sebab akibat, dan kesimpulannya. Selamat mencoba ya. Berkaitan dengan peristiwa alam, berikutnya ada sedikit contoh tentang alat pembangkit listrik yang berkaitan dengan alam, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau biasa disingkat PLTMH. Apa sih PLTMH itu? PLTMH adalah pembangkit listrik berskala kecil dengan output di bawah 100 kW. Sumber tenaganya adalah memanfaatkan aliran air seperti sungai atau air terjun. Dalam pembuatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, ada 3 komponen utamanya, yaitu yang pertama air. Air ini sangat penting karena ia berperan sebagai sumber energi. Yang kedua, itu ada yang namanya turbin, dan yang ketiga adalah generator. Kalian bisa lihat di sini sedikit gambar tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jika kalian masih belum paham, pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan potensial jatuhan air atau biasa disebut heat. Semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Maka dari itu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini kebanyakan berada di aliran sungai ataupun di air terjun. Karena secara otomatis aliran air yang dihasilkan oleh sungai dan air terjun itu sangat besar, sehingga berpotensi untuk merubah energi tersebut menjadi energi listrik. Kenapa sih ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Di sini dijelaskan kelebihan dari PLTMH. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu lebih murah karena memanfaatkan energi alam. Yang kedua, memiliki konstruksi yang sangat sederhana. Yang ketiga, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang keempat, dapat dipadukan dengan irigasi dan perikanan. Yang kelima, mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin. Materi tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro sudah selesai. Berikutnya, kalian akan menuliskan atau menjawab soal-soal berikut ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silahkan dikerjakan ya. Dan juga materi pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian paham ya pada pembelajaran kali ini. Ingat, selalu menerapkan protokol kesehatan. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.